Selamat datang di Oto.com. Nah, bagi Anda yang melihat mobil yang di samping saya ini, semoga Anda belum bosan karena kita akan bersama-sama membahas mengenai Hyundai Staria. Staria baru saja diluncurkan beberapa waktu lalu dan bermain di level premium. Di situ sudah ada beberapa merek yang terkenal seperti Toyota Alphard, Nissan Elgrand, dan beberapa model lain yang setara dengan Hyundai Staria. Nah, kebetulan Hyundai Staria di samping saya ini adalah varian teratas dan Staria ditawarkan dalam dua varian yakni 9 penumpang dan 7 penumpang. Nah, kebetulan ini yang paling atas. Seperti apa impresinya? Karena kita juga akan mendapat kesempatan untuk bersama-sama menggunakan Staria berkeliling Jakarta. Ayo kita simak bareng-bareng. Nah, untuk pertama kali tentunya kita akan membahas dari apa yang kita lihat yakni eksterior. Hyundai menawarkan desain yang benar-benar berbeda dibanding MPV premium di kelasnya ya. Karena kita lihat Staria hadir dengan desain yang futuristik kalau bisa dibilang seperti kapsul luar angkasa, dan bagian depannya itu hadir dengan LED yang memanjang dari sebelah sini sampai ke ujung satunya, dan itu menjadi ciri khas dia yang benar-benar bisa terlihat dengan jelas ya. Kemudian dari sisi grillnya di depan itu punya kisi-kisi udara yang sangat banyak, sangat besar, dan kita lihat di sini hampir separuh bodi depan ini adalah grill. Nah, lampu utamanya ada di bagian bawah ini, yang kalau orang bilang dikiranya fog lamp. Tapi di sini kita bisa lihat terdapat LED headlamp yang benar-benar besar ya, dengan beberapa proyektornya. Nah, untuk model ini Hyundai memberikan sentuhan detail-detail yang menarik dengan pewarnaan brush chrome. Di sini ada warna-warna seperti perunggu gitu yang terlihat menarik untuk MPV premium ini. Beralih ke bagian samping dari Hyundai Staria, perhatian tuh ada pada siluetnya yang terkesan biasa aja ya, sebenarnya mulus gitu loh. Kalau di H1 mungkin ada ornamen-ornamen chrome-nya di list-list jendela. Nah, ini Hyundai Staria memberikan penampang yang luas karena jendela sampingnya itu dilihat dari samping tuh full gitu langsung ke belakang. Tidak ada ornamen sama sekali, dan ukuran jendelanya juga besar sehingga membuat siluetnya dia itu tinggi dan besar. Kemudian dari sampingnya ini beberapa detail menarik juga hadir gitu. Di bawah kaki-kakinya menggunakan pelek 18 dengan model modern gitu untuk pelek 18 incinya itu. Kemudian balik lagi ke siluet sampingnya tadi, bentuk jendolan gitu ada di atas roda. Jadi ini satu-satunya yang garis yang terlihat di bagian samping dari Staria. Berlanjut ke arah belakang, ada rumah kaca spion yang berwarna sesuai dengan brush chrome seperti di depan, serta gagang pintu dengan sentuhan yang sama, warnanya brush chrome juga. Sekarang kita berada di bagian belakang Hyundai Staria. Desain bagian belakang ini terhitung sederhana ya, kalau mau dibilang tidak menarik, karena bentuknya hanya kotak besar seperti yang Anda lihat ini, dengan pintu berukuran besar juga ketika dibuka. Nah, ornamennya di bagian belakang ini ada kaca dengan mika bening, yang di sini nih reflektor, di sini nih lampu stop lamp, kemudian di sini nih ada sein dan lampu mundur. Sederhana. Kemudian bagian atas ini ada wiper di bagian atas dengan stop lamp di bagian atas juga ini. Nah, sekarang kita ada di interior Hyundai Staria. Di bagian dalam ini desainnya termasuk modern dengan pewarnaannya itu gelap dan sedikit ada sentuhan chrome di beberapa bagian. Untuk sisi penumpang, di situ ada desain yang memanjang untuk AC yang ya termasuk menarik ya. Kemudian dari sisi pengemudi, bagian setengah bagian ini nih untuk pengemudi semua. Yang di sini ada banyak pengaturan tombol dan lain-lain. Nah, untuk sisi pengemudi, beberapa fitur yang akan saya bahas ini cukup memudahkan dalam berkendara Hyundai Staria. Di depan ini ada meter cluster yang sudah digital, ukurannya 12 inci, cukup lebar dengan berbagai menu di dalamnya. Pengaturannya itu lengkap banget dengan fitur-fitur yang cukup lengkap. Di sini ada driver assistance, kemudian ada pencahayaan, terus kemudian ada fitur-fitur kayak cruise control, semua ada di bagian ini. Beranjak ke bawah di lingkar kemudi, di sini lingkar kemudinya sudah dilapisi dengan bahan kulit yang cukup nyaman. Kemudian di balik kemudinya ada
Head shift untuk kemudahan mengganti gigi transmisi. Di sisi kanan ini ada steering switch buat mengatur menu, terus kemudian ada lane keeping assist sebagai fitur tambahan kenyamanan, juga untuk audio. Di sebelah kiri, pengaturan volume dan lain-lain. Cukup lengkap, memudahkan pengemudi dalam mengatur beragam fitur di mobil. Kemudian berlanjut ke sisi dashboard, kita ngelihat ada beragam penyimpanan. Di sini ada 1, 2, kemudian ada 3 di sini seperti biasa, yang semuanya bisa dimanfaatkan oleh pengemudi atau penumpang untuk menyimpan beragam barang. Yang paling menarik, seperti yang Anda lihat di sini, ukuran kacanya sangat besar, tapi untuk bagian pintunya ada di sebelah sini pegangannya. Itu nyaman ya buat sandaran tangan ketika berkendara. Dan ini ada sedikit bahan yang lembut untuk kenyamanan juga gitu. Beralih ke bagian tengah, di sini ada head unit layar sentuh dengan model floating. Menariknya head unit ini itu modelnya hampir mirip dengan Hyundai yang lain ya, Santa Fe, kemudian Palisade, mirip banget. Di sini ada beragam pengaturan, ada sayangnya ini nggak ada navigasi ya, belum ada navigasi itu. Beranjak sedikit ke bagian bawah, ada tombol-tombol yang cukup padat. Di sini ada beragam fitur pengaturan AC, arah semburan, terus kemudian suhu udara, terus kemudian ada fitur auto yang bisa disetel tingkatnya hingga 3 tingkat. Jadi nggak langsung nyembur seperti fitur auto di mobil-mobil lain. Kemudian ada sirkulasi, terus kemudian ada pengaturan AC untuk baris belakang. Semuanya bisa dilakukan di sini. Beberapa fitur lain yang ada di tombol-tombol ini adalah sensor parkir, kemudian kamera untuk melihat kamera sekeliling, karena di Hyundai Staria ada kamera di depan, di belakang, juga di kiri dan kanan. Kemudian yang menarik ada drive mode yang nanti akan kita coba pada saat mencoba mobil ini berkeliling sebentar di sekitaran Jakarta. Kemudian yang paling menarik untuk baris pertama adalah adanya penghangat dan pendingin jok gitu. Kayaknya di MPV premium lain itu belum ada ya, yang di Indonesia ya. Karena di sini ada 3 pengaturan, ada buat pendingin ada 3 level, buat penghangat ada 3 level. Sangat-sangat menarik. Terus agak ke bawah sini kita lihat tidak ada tuas transmisi, karena Hyundai sendiri di beberapa desain model yang sebelum-sebelumnya juga menggunakan sistem ini. Katanya ini shift by wire ya. Jadi kita tinggal pencet P, neutral, N, R, dan D. Hanya semudah itu aja. Mungkin butuh penyesuaian karena biasanya kita kan menggerakkan tuas transmisi, tapi di sini tinggal pencet, yaitu butuh penyesuaian aja sih. Fitur lain yang ada di Hyundai Staria, walaupun ini MPV premium untuk baris kedua dan ketiga untuk penumpang, tapi di bagian depan ini cukup lengkap. Ada pengisian daya wireless di sini, kemudian ada beragam fitur lain seperti cup holder, terus kemudian ada USB di bawah 12 volt dan 180 watt. Oh, ini bisa buat sambil buka laptop ya, gitu. Beranjak ke bagian pengemudi, di jok ini bahannya sudah kulit, pengaturannya juga banyak nih, ada atas bawah, bisa diatur tinggi rendah, terus rebah dan tegaknya, maju dan mundur. Dan yang paling menarik adalah di sebelah kiri ada buat penyangga tangan nih, nyaman banget, captain seat banget nih di sisi kiri dan sisi kanan. Oh ya, untuk kemudahan pengaturan tadi juga ada di sisi penumpang ya, tapi kayaknya itu cuman maju dan rebah tegak aja, nggak ada naik turunnya begitu. Nah, untuk di sisi sebelah tengah ini ada tempat penyimpanan dengan ada ambient light, tulisan Staria, detail yang menarik ya untuk MPV premium. Dan di sini ambient lightnya ini sedang berwarna biru, karena kalau Anda coba mengatur di dalam sini itu ada beberapa pilihan warna yang akan hadir di sekitar interior ini. Masih ada beberapa tombol lagi untuk akses fitur di Hyundai Staria, yakni di bagian atas ini. Ini ada buat power door off sebelah kiri, terus ini buat membuka pintu belakang. Ini untuk
pintu sebelah kiri dan sebelah kanan. Dan menariknya adalah di bagian depan ini ada sunroof. Nah, sunroofnya ini bisa dibuka. Tapi tidak cuma itu, di bagian belakang kalau Anda lihat nanti baris keduanya diberikan sunroof yang model lebih besar lagi, panoramic roof, karena dia nggak bisa kebuka. Jadi cukup memberikan sisi kelegaan di kabin. Nah, di baris kedua ada beberapa kenyamanan yang diberikan pada penumpang yang membuat MPV ini jadi lebih premium. Salah satunya adalah akses untuk membuka dan menutup pintu. Kalau misalnya tadi kita bisa melihat bisa diakses di depan dengan tombol di atas itu untuk membuka dan menutup. Di sini juga ada diberikan tombol di sini dan juga ada di sebelah sini. Nah, untuk baris kedua ini atau baris penumpang sebenarnya jadi salah satu yang ditawarkan oleh Staria untuk bertarung di pasar MPV premium. Kenapa? Karena memang pasarnya itu sebenarnya untuk di orang-orang di baris kedua ini yang membeli mobil ini gitu loh. Jadi kalau pada sisi pengemudi ya sudahlah. Tapi di sini adalah pertarungan utamanya dengan MPV lainnya. Apa aja sih yang didapat? Nah, paling pertama adalah kesan yang premium ya. Karena di sini dari jok itu sudah elektrik untuk pengaturan rebah tegaknya, naik turunnya, dan dibalut dengan bahan kulit. Dan di sini nih ada penyandar kepala yang ada penyangganya di sebelah kiri dan kanan. Jadi kalau misalnya mau duduk sambil beristirahat mungkin enak banget. Nah, tambahan lain dari fitur jok baris kedua ini adalah fitur yang cukup mudah ya. Di sini ada tombol, kalau Anda bisa lihat. Di sini ada penghangat dan juga ada pendingin. Ini salah satu, kayaknya satu-satunya di segmen ini yang memberikan penghangat dan pendingin jok untuk baris kedua. Kemudian di sini ada tombol juga untuk pengaturan rebah dan tegaknya. Jadi hanya tinggal menekan satu tombol ini, kita bisa ke mode santuy ini namanya nih. Aduh, enak banget. Gila. Tinggal gini sambil menikmati perjalanan. Di sini ada panoramic roof, nyaman banget, enak banget. Terus ini bisa dibalik lagi hanya dengan satu sentuhan tombol. Lihat, mudah. Nah, tambahan dari fitur jok penumpang ini, kalau bisa tadi lihat ada penampang paha di sini. Penampang paha di sini cukup nyaman yang membuat posisinya lebih rileks. Kemudian sudutnya kalau Anda lihat ini juga bisa dipakai untuk perjalanan jauh. Kalau misalnya mau menggunakan ini keluar kota, udah pasti baris kedua ini memberikan kenyamanan yang luar biasa. Tambahan lain dari sisi penumpang, kalau misalnya Anda melihat di sini adalah pengaturan AC yang bisa dilakukan dari tombol di atas ini. Kemudian sisi-sisi premiumnya hadir dari bahan bludru bagian atas ini, lihat lembut banget. Nah, ini hadir di plafon, kemudian di pilar A, dan sampai bagian belakang ya, jadi cukup nyaman. Dan tidak lupa kisi-kisi udara ada di masing-masing baris, ada di baris ini, terus di situ, di atas ini. Ini untuk baris ketiga yang pastinya bakal lebih nyaman untuk merasakan hembusan AC. Nah, soal akses untuk baris kedua ini diberikan kemudahan dari tombol di sisi bangku pengemudi depan. Jadi dari pengemudi bisa mengatur bangku penumpang untuk maju dan mundur agar akses ke baris kedua lebih mudah. Soal pintunya tadi seperti saya bilang, ini cukup besar dengan power sliding door dan akses di bagian bawahnya itu cukup tinggi ya. Dibanding sama Alphard kayaknya ini lebih tinggi nih. Jadi buat yang mau naik ke kabin ini kudu hati-hati. Nah, kalau melihat pintu yang besar ini, sayangnya, dibilang sayang sih, ini aksesnya cuman pintu jendela geser seperti ini nih. Ya, itu salah satu drawback ya untuk pintu sebesar ini dengan kaca sebesar ini. Jadi cuman manual ditarik. Tapi ini menarik sih. Jadi bisa didorong. Yang ternyata cukup mudah. Itu dia tadi impresi di baris kedua. Sekarang kita akan lihat ke baris ketiga. Seperti apa sih? Ayo kita lihat bareng-bareng. Sekarang kita ada di baris ketiga Hyundai Staria. Seperti yang Anda lihat, penampakannya cukup lapang ya. Dengan kalau misalnya ini dilihat settingan baris kedua itu paling maju. Jadi ini benar-benar luas. Nggak ada sama sekali impresi baris ketiga itu sempit, nggak ada di Staria.
Kemudian apa yang didapat di baris ketiga ini, sebagai penumpang Anda akan mendapatkan satu tadi AC, semburan AC juga. Kemudian ada USB charger di sini. Kemudian ada cup holder di masing-masing sini. Dan ini bisa jadi penahan buat penyangga tangan Anda, cukup nyaman. Dan di sini ada detail ambient lights seperti di baris pertama dan kedua. Apa yang menarik lagi, saya lupa bicara tadi di baris kedua, ada sunshade bisa dinaikkan. Nah, di baris ketiga ini juga kita dapat kenyamanan lebih privacy ya di sini nih. Enak banget. Nah, apa aja sih yang bisa dilakukan di baris ketiga? Nah, baris ketiga ini tuh bisa dilipat. Ini bisa dimajukan untuk mendapatkan ruang bagasi yang lebih lebar. Dan di posisi ini bagasi hampir nggak ada. Jadi lebih lapang buat penumpang. Ini bisa diatur sedemikian rupa sih, tergantung sama pemilik dari Staria, mau ini diisi orang atau di bagasinya lebih maju lagi, lebih banyak gitu. Untuk akses ke bagian belakang ini lebih mudah sebenarnya, karena di bagian tengah ada jarak antara dua jok di baris kedua, jadi lebih mudah masuk. Buat saya yang berbadan cukup besar ini tidak ada kesulitan. Baris ketiga ini juga menawarkan kemudahan buat penumpang yang ingin berpindah tempat. Ini bisa dengan mudah geser, mudah geser. Ini karena di bagian bawah ini nggak ada tonjolan sama sekali alias flat deck, jadi kita bisa dengan mudah untuk berpindah tempat. Di bagian tengah ini juga desain dari joknya tidak berbeda dengan kiri dan kanan, sehingga ya cukup nyaman lah untuk di baris ketiga di bagian tengah ini. Kan biasanya kan dia dibedakan sendiri tuh. Nah, di sini nggak ada. Nah, soal bagasinya itu bisa lihat di baris ketiga bisa dimaju dan mundurkan. Cukup untuk beberapa koper atau keperluan lain, dan untuk bangkunya bisa diatur lagi apakah mau memberikan kenyamanan untuk penumpang di baris ketiga atau memaksimalkan memberi ruang kepada bagasi. Nah, sekarang kita tutup ya. Bicara soal mesin, Hyundai Staria juga menggunakan mesin yang sama dengan Santa Fe dan Palisade, yaitu mesin diesel 2,2 liter. Nah, di atas kertas, mesin ini bisa memberikan tenaga 173 HP dan torsi 430 Nm. Nah, jika dibandingkan dengan beberapa rivalnya, Staria ini memberikan torsi yang paling besar sih. 430 Nm itu cukup besar, karena beberapa rivalnya tuh lebih tinggi di horsepower-nya. Jadi dia memberikan tenaga akselerasi yang cukup meyakinkan ya. Nah, sekarang kita mendapat kesempatan untuk menjajal Hyundai Staria. Ya, singkat sih, karena cuma di sekitaran sini aja. Seperti apa impresinya? Ayo kita simak bareng-bareng. Oke, sekarang ini ada di kondisi lalu lintas kota Jakarta yang sedikit ramai. Jadi kita ya muter-muter sekeliling Jakarta dulu aja. Dari sini beberapa yang saya rasakan antara lain kemudinya itu pas ya, dengan sentuhan bahan kulit. Terus kemudian di bagian dashboard ini kemudahan dari Hyundai Staria adalah shift by wire. Ini lihat nih, nggak ada tuas, yang cukup aneh rasanya. Kalau di MPV itu ada tuas transmisi ya, di sini nggak ada. Kita tinggal mencet-mencet aja nih. Butuh penyesuaian, bener. Salah satu ciri khas dari Hyundai Staria ini adalah kaca-kaca yang besar, sehingga membuat suasana lapang di dalam interiornya. Ini lihat nih, kaca samping. Ada di pinggul saya loh. Ini saya baru kali ini ngeliat kaca di jendela ini nih. Pintu samping ini luar biasa besar. Nah, dimensi besar ini nih nggak terasa dengan kemudinya ya. Ini mudah banget untuk dibelok ke kiri ke kanan. Cuman memang kita perlu mengetahui seberapa jarak yang kita harus ambil, karena Hyundai Staria ini panjangnya 5,2 meter, cukup panjang. Jadi untuk ancang-ancang beloknya kita harus sedikit perlahan untuk melihat. Tapi selepas dari itu, Hyundai Staria juga memberikan banyak fitur untuk melihat sekelilingnya.
Seperti misalnya ketika kita menyalakan sein kiri dan kanan, itu ada fungsi kamera di kaca spion yang kita bisa lihat untuk kondisi sebelah kiri dan sebelah kanan. Terus ada blind spot warning. Terus kemudian ada kamera nih untuk parkir. Di sini kita bisa melihat bagian belakang, terus kemudian bagian depan. Banyak banget. Sensornya pun ada 4 tuh di belakang, yang pastinya akan membuat kemudahan melihat sekeliling MPV ini lebih mudah gitu. Nah, apa sih yang ditawarkan dari Hyundai Staria ini? Banyak fiturnya, banyak banget. Di sini kenyamanan untuk baris pertama, pengaturan AC yang udah digital, terus kemudian ada tombol kamera, ada auto hold, ada drive mode yang akan kita coba nih sebentar lagi. Ada eco, ada sport, juga ada normal. Nah, ini kalau misalnya ditahan selama beberapa saat, ada mode satu lagi namanya mode smart. Nah, ini mode smart nih. Nah, masing-masing mode itu akan mengubah tema di bagian meter cluster ya. Jadi berwarna-warna gitu. Dan kalau misalnya dilihat tingkat kemudinya nih, desainnya lucu ya. Karena nggak cuman bundar gini. Dan biasanya kan di angka 9 dan 3 ini, di sini ada lingkaran kecil nih. Ada satu tambahan lagi bagian ini yang ya cukup enak nih kalau mau di sebelah sini, genggamannya sangat-sangat ergonomis gitu. Nah, bicara kenyamanan lainnya, saya akan ngomongin soal mungkin kekedapan kabin dulu ya, karena nih saya rasa nih cukup memberikan kesenyapan yang cukup baik ya. Tidak ada suara dari luar yang mengganggu. Memang ada sedikit suara mesin dieselnya, tapi itu nggak terlalu mengganggu sih. Terus kemudian untuk suspensi, karena ini menggunakan suspensi yang berbeda dengan H1, ini jauh lebih nyaman sih. Terasa lebih nyaman dan tidak limbung seperti MPV besar misalnya. Ketika berbelok itu masih apa ya, terasa rigid gitu, terasa kaku, dan masih bisa dikemudikan dengan baik. Selama penggunaan ini, beberapa saat ini sensasinya, kalau saya bilang mirip Santa Fe atau Palisade, ya bisa dibilang mirip, tapi nggak ada yang bisa ngalahin sudut pandang yang saya bilang tadi. Jadi seperti membawa Palisade dengan bentuk yang lebih besar gitu, dan itu salah satu pengalaman berkendara yang cukup unik gitu loh untuk menggunakan MPV ini di perkotaan. Nah, bicara pengendaraan, saya mau menambahkan sedikit soal transmisinya. Transmisinya ini 8 percepatan yang cukup responsif ya untuk mengantarkan torsi mesin dieselnya ini di kondisi stop and go. Kemudian kalau misalnya di jalan tol, kita coba tadi jalan bebas hambatan, kayak lumayan nggak ada masalah sebenarnya dengan transmisi yang ditawarkan. Nah, yang menariknya adalah seperti saya tadi bilang, untuk pengendalian steeringnya ini cukup presisi ya, terutama untuk mengantarkan mobil ini berbelok tajam seperti tadi, putar balik, atau mungkin jalan-jalan sempit gitu, masih pede membawa mobil ini di perkotaan gitu, masih percaya diri lah. Nah, sebagai MPV premium, Hyundai Staria ini menawarkan fitur-fitur yang cukup banyak ya. Salah satu yang menarik itu ada fitur attention level, di mana si Hyundai Staria ini akan melihat cara mengemudi kita, apakah sepertinya butuh istirahat atau enggak gitu. Tapi ya kita belum bisa melihat efektivitas si fitur ini karena memang belum berjalan jauh gitu. Terus yang paling menarik sebenarnya untuk di dalam kota ada beberapa fitur seperti blind spot warning, terus kemudian sensor jarak dengan kendaraan-kendaraan lain itu bisa digunakan dan juga bisa dimatikan kalau misalnya keganggu dengan suara-suara berisik ya. Dan itu membantu banget selama berkendara dengan Staria di misalnya kemacetan gitu. Itu bisa membantu banget. Nah, ini kita akan muter di jalan sempit.
Dan kita akan lihat sebenarnya ini nggak ada masalah ya untuk putar balik gitu misalnya. Di belakang juga udah ada kamera, nyaman banget lah. Sebagai MPV premium biasanya kan mengedepankan kenyamanan di baris kedua ya. Tapi untuk di baris pertama ini juga termasuk nyaman karena kemudinya bisa diatur tilt steering, tilt dan teleskopik maksud saya. Habis itu juga ada pengaturan di bangku kemudi secara elektrik 8 arah ya. Dari rebah, tegak, tinggi dan rendah. Nah, untuk posisi yang saya setting sekarang ini membuat pandangannya itu menjadi lebih nyaman gitu loh, karena posisi duduknya jadi tinggi gini nih, ke area depan itu nggak ada masalah, nggak ada halangan sama sekali. Jadi kesannya MPV besar yang sulit itu tidak terasa di Staria. Nah, ciri khas di MPV premium atau MPV besar biasanya adalah kesulitan untuk parkir ya, parkir mundur biasanya. Tapi untuk di Hyundai Staria ini, seperti tadi sudah dibilang, beberapa fiturnya memudahkan untuk pengemudi agar mudah parkir mundur maksud saya. Nah, ini kita akan coba parkir mundur. Di sini sudah ada tempat di reverse. Nah, kita lihat nih di sini layarnya, garisnya juga ikut bergerak ya. Tuh. Dan di sini ada kamera 360 yang membantu untuk melihat sekeliling. Sensor juga bekerja pada saat hendak parkir kiri kanan, dan lihat ini mudah banget. Ini udah sejajar dengan garis di tempat parkir. Begitu. Kita lihat, kita selesaikan dulu. Oke, selesai. Semudah itu parkir dengan Hyundai Staria yang punya panjang 5,2 meter, yang lebih panjang dibanding rival-rival sekelasnya seperti Alphard ataupun Lexus LM yang di sekitaran 5 meter aja gitu. Dan sekarang selesai, kita cabut dari sini. Nah, di depan kita ini sekarang sudah ada rival dari Hyundai Staria, yakni Toyota Alphard. Ya, kalau bisa dilihat ya, memang keduanya mempunyai pendekatan yang berbeda dari sisi desain. Kalau kita lihat Alphard ini masih punya garis-garis tegas, juga sentuhan chrome. Nah, sedangkan di Staria ini lebih mulus gitu, desainnya lebih mulus dengan sentuhan brush chrome, bukan mengkilat-mengkilat gitu deh, gitu. Nah, kalau lihat dari sisi dimensinya, kalau kita lihat nih panjangnya, seperti yang saya tadi bilang, Staria punya panjang 5,2 meter, sedangkan si Alphard ini sekitar 5 meter. Kemudian tingginya kita lihat masih lebih tinggi Hyundai Staria. Nah, keduanya memang punya plus minus, seperti dimensi besar Staria ini ketika tadi di bawah jalan, kita harus hati-hati juga tuh dengan dahan-dahan di pinggir jalan yang mungkin terlalu rendah, bisa kena dengan Hyundai Staria. Tapi selain itu, kalau kita bicara desain, kedua produk ini punya pendekatan dan juga fans masing-masing ya. Jadi pasti ada yang suka dengan Alphard, ada yang suka dengan Staria, juga kebalikannya, ada yang mungkin sebal ngelihat Alphard atau mungkin nggak suka dengan desain Staria ya, seperti itu aja. Ini adalah kedua model di MPV premium saat ini. Nah, ada beberapa fitur kenyamanan dari Hyundai Staria. Di sini dalam kunci yang saya pegang ini ada beberapa tombol. Seperti biasa ada tombol kunci, tombol buka kunci. Ini tombol untuk membuka pintu belakang. Kemudian ini tombol membuka pintu kiri kanan yang power sliding door. Dan di sini yang paling spesial adalah tombol untuk menyalakan mesin dari jarak jauh. Nah, itu dia tadi, mudah. Dan Hyundai Staria ini akan menyalakan AC di kabin, sehingga ketika kita masuk, kabinnya sudah dingin gitu. Itu dia tadi impresi singkat kita dengan Hyundai Staria. Cukup meyakinkan sebagai MPV premium dengan beragam fitur teknologi yang dijanjikan.
Sayangnya kita belum bisa lebih jauh berkomentar mengenai performa dan juga fitur-fitur tersebut karena membutuhkan waktu yang cukup lama. Semoga aja Hyundai memberikan kita pinjaman unit untuk melakukan tes lebih jauh. Nah, soal harga, dari 888 juta hingga 1,02 miliar itu, dia berada di rentang harga yang cukup banyak rivalnya ya. Ada Honda Odyssey dan juga Toyota Alphard. Tapi Hyundai ini memberikan beberapa kelebihan ya, berupa dari desain, juga fitur-fitur tadi. Nah, soal desain ini sebenarnya ada pro dan kontra, karena desainnya ini benar-benar out of the box ya. Nah, itu ada orang yang suka, ada orang yang nggak suka juga. Ini jadi tugas Hyundai untuk memberikan terus pendidikan mengenai desain-desain Hyundai yang out of the box ini. Dan semoga aja banyak orang yang menyukainya. Nah, sekian video kita tentang Hyundai Staria saat ini. Jangan lupa klik subscribe dan juga jangan lupa untuk komentar di kolom YouTube Auto.com, Carvaganza, dan juga Zig Wheels. Sampai jumpa!